Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua dan pagi juga kepada ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yang terhormat, yaitu Ibu Tri Wahyuni SPSI MPSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2, yaitu memberikan materinya tentang masalah perkembangan sosial anak usia dini. Nah, sebelum kami mempresentasikan makalah ini, ada baiknya saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Juwita Sari sebagai moderator dan 3 rekan saya, yaitu ada Nur Maulida, ada Cantika, dan juga ada Intan Wahyuni Hasibuan. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Maulida. Untuk Saudari Maulida, saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan sosial anak usia dini. Banyak sebutan yang diberikan kepada anak usia 3-6 tahun ini. Para orang tua biasanya menyebut anak seusia ini dengan sebutan sebagai usia sulit atau usia yang mengandung masalah. Karena pada usia ini anak sedang mengalami masa rawan sakit atau terkena penyakit. Jika orang tua tidak hati-hati dalam merawat mereka, maka anak akan mudah jatuh sakit. Adapun para pendidik menyebutnya sebagai usia taman kanak-kanak atau anak usia dini, karena pada masa ini anak baru berada pada tahap persiapan pendidikan formal di kelas 1 sekolah dasar. Selain menyebutkan sebagai usia kelompok, para ahli psikologi juga menyebutkan dengan beberapa sebutan lain. Di antaranya ialah sebagai usia jelajahi. Istilah ini diberikan karena pada masa ini anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya, bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungannya. Salah satu cara yang sering dilakukan anak untuk memenuhi kebutuhan jelajahi ialah dengan sering bertanya tentang banyak hal. Pada periode ini, lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak ialah lingkungan keluarga. Anggota keluarga, terutama ibu, memberikan pengaruh yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan sosial anak usia dini. Untuk mengembangkan aspek sosial tersebut, beberapa hal harus dilakukan, yaitu 1. Memberikan keteladanan, 2. Melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal dengan memasukkan menjadi mata pelajaran, 3. Menyelenggarakan outbook, 4. Memberi kisah keteladanan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik perkembangan sosial anak usia dini. Pada periode sekolah ini, anak mulai menunjukkan sikap sosialnya, yaitu sebagai berikut: pembangkang. Pembangkang merupakan tingkah laku yang terjadi sebagai reaksi terhadap segala bentuk penerapan disiplin dari tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini muncul pada anak yang berusia 18 bulan sampai 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 sampai 6 tahun. 2 adalah agresi. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan dan keinginannya. Biasanya bentuk ini ditunjukkan dengan perilaku menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan memukul. Yang ketiga, berselisih. Merupakan suatu sikap yang terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu dengan sikap atau perilaku orang lain. Yang keempat adalah menggoda. Merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk non-verbal. 5. Persaingan. Persaingan ini merupakan keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada anak usia 4 tahun. 6. Kerjasama. Sikap ini mulai muncul pada anak usia 3 tahun atau 4 tahun. Pada usia 6 tahun hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan anak yang ingin bermain bersama
serta mengerjakannya bersama-sama. Yang ketujuh, berkuasa. Seperti kita ketahui bahwa berkuasa adalah tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, kapan mementingkan diri sendiri. Sikap ini adalah sikap egoisentris dalam memenuhi interest atau keinginan. Wujud dari sikap ini adalah anak yang acuh ingin menang sendiri. Dan yang kesembilan adalah simpati. Sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain agar mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian D, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, di mana faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ini ada dua macam. Yang pertama adalah faktor internal atau dari dalam, dan yang kedua itu adalah faktor eksternal atau dari luar. Nah, faktor internal itu yang berasal dari dalam meliputi sebagai hal-hal yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua adalah unsur berpikir dan kemampuan intelektual. Yang ketiga adalah keadaan kelenjar zat dalam tubuh atau unsur hormonal. Dan yang terakhir adalah emosi dan sifat-sifat atau temperamen tertentu. Nah, sedangkan faktor eksternalnya atau yang berasal dari luar yaitu adalah faktor yang menarik untuk orang lain yang menjadi lawan bicaranya, atau kemampuan berkomunikasi ini menjadi inti dari bersosialisasi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan bila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.